Di kegiatan Rabu malam saat itu kami kan melakukan patroli pengawasan masa kampanye ya, karena memang ini masuk tahapan kampanye. Nah, sewaktu kami melakukan patroli ya, kebetulan malam itu juga ada kegiatan kampanye yang kemudian kita awasi. Nah, di tengah perjalanan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pertemuan kepala desa ya se-Jawa Tengah yang di bawah organisasi paguyuban kepala desa sedang melangsungkan pertemuan di hotel berbintang 5 ya di kawasan Semarang Tengah. Nah, atas informasi awal tersebut kami melakukan penelusuran. Dan dalam proses perjalanan memang kami membagi tim ya, karena posisi saya masih dalam perjalanan, ada tim yang juga sudah standby di kantor Bawaslu Kota Semarang, sehingga kami meminta tim yang di Bawaslu Kota Semarang ini untuk merapat terlebih dahulu, untuk mencari tahu apakah benar informasi itu dilakukan terjadi di salah satu hotel berbintang 5 di Kota Semarang. Nah, alhasil kami mendapatkan informasi memang dari tim yang pertama ini menyampaikan bahwa tidak ada kegiatan, tidak ada pertemuan, tetapi karena kami ini ingin memastikan ya, kemudian kami meminta tim pertama ini untuk mencari tahu lokasi, tempat dan sebagainya, sehingga tim pertama ini kemudian menuju ke lantai 3. Menuju ke lantai 3 dan di situ diketahui memang ada satu ruangan yang tertutup dan beberapa pintu itu tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Nah, kemudian saya hadir sampai di lokasi dan bertemu dengan salah satu kepala desa yang kebetulan habis dari kamar mandi. Dan yang bersangkutan itu tidak kembali ke dalam ruangan, justru malah menghindar ya, menjauhi pintu masuk. Nah, di situ kemudian kami meminta keterangan, yang bersangkutan mengakui memang salah satu kepala desa. Nah, setelah itu kami meminta yang bersangkutan untuk silakan masuk saja ke dalam ruangan ya. Nah, dari situlah kemudian menjadi akses kami untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, setelah kami masuk ke ruangan, memang suasananya langsung kemudian bahasanya membubarkan diri ya. Artinya kami datang itu mereka langsung mencari pintu keluar lah dan sebagainya ya, yang sifatnya itu menghindar. Nah, disitulah kemudian kami beranggapan bahwa kecurigaan kami benar ya, artinya informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini benar adanya ya, dan memang terbukti di situ beberapa pihak ya, beberapa person kami tanya memang mengaku sebagai kepala desa, dan wilayahnya itu bukan di wilayah di seputaran Kota Semarang saja. Jadi kami mendapatkan informasi itu ada yang dari Purworejo, kemudian Sukoharjo, ada Pati, Rembang, Blora, kemudian yang terdekat Kota Semarang ini ada Demak, kemudian Kabupaten Semarang, Kendal, bahkan Pemalang pun ada. Nah, dari situ kemudian kami coba mencari informasi kepada beberapa pihak yang ada di situ. Memang mereka tidak menyebutkan secara langsung maksud tujuan kenapa ada pertemuan di salah satu hotel mewah di Kota Semarang. Mereka hanya menyampaikan ini bagian dari kegiatan rutin silaturahmi, konsolidasi, tujuannya untuk merespon permasalahan yang terjadi di wilayah desa masing-masing. Nah, tetapi kami kan tidak berhenti sampai di situ aja ya. Artinya kami tetap mencari tahu informasi lebih lanjut, tapi memang kondisinya mereka menghindar. Mereka menghindar lebih tepatnya menjauh ya. Menjauh, tidak bersedia memberikan statement, dan itu menjadi satu kendala tersendiri buat kami. Tetapi pada prinsipnya yang kami lakukan ini bagian dari upaya pencegahan ya, potensi adanya dugaan pelanggaran kaitannya dengan netralitas kepala desa. Selain itu juga Kota Semarang ini kan hanya ketepatan sebagai lokus ya, sebagai lokus, sedangkan subjek-subjek ini bukan orang Kota Semarang, karena Kota Semarang kan tidak ada wilayah desa. Jadi sangat dimungkinkan bahwa yang hadir itu ada kurang lebih sekitar 90. Jadi tiap kabupaten itu mendelegasikan ketua dan sekretarisnya. Ya, sebagai mungkin sebagai koordinator ya. Mungkin sebagai koordinator kepala desa di wilayah-wilayah tersebut. Mas, mungkin Bawaslu melihat pelanggaran itu indikatornya dari mana, Mas? Indikatornya ya, pertama kami adanya informasi awal ya. Kami secara prinsip, secara ketentuan yang berlaku, selama ada informasi awal ya,
itu perlu dilakukan penelusuran. Nah, proses penelusuran kami lakukan, indikasinya kemudian ini mengarah kepada dukungan paslon tertentu, karena kehadiran kami ini mengakibatkan mereka membubarkan diri. Ada reaksi yang menurut kami itu nggak wajar ya. Artinya kalau kemudian mereka itu nggak kenapa-napa, kami hadir dan kami pun hadir tidak dengan cara yang marah-marah, bentak-bentak, tidak. Kami dengan santun, dengan santai. Kami pun bahkan meminta izin ya kepada peserta, kepada pihak-pihak yang ada di sana untuk melakukan pendokumentasian karena bagian dari tugas kelembagaan. Ya, mereka reaksinya justru meninggalkan kami, menjauhi kami. Ya, kalau bahasa kami kocar-kacir lah ya. Jadi ada reaksi yang berlebihan yang itu kemudian kami menduga indikasinya karena memang pertemuan itu ada kepentingan tertentu. Arahan ke paslon mana, Mas? Kalau arahan ke paslon mana memang kami belum bisa menyimpulkan ya, karena perlu kita lakukan pendalaman. Termasuk ini kan perlu kami konsultasikan juga ke Bawaslu Provinsi, mengingat tadi kami ini hanya ketempatan tempat ya, Kota Semarang ini hanya lokus saja, tapi subjeknya itu tersebar di wilayah kabupaten se-Jawa Tengah, sehingga kami butuh koordinasi, kami butuh konsultasi ke Bawaslu Provinsi apa dan bagaimana tindakan berikutnya, itu yang nanti akan kami lakukan. Sudah ada arahan dari Bawaslu Provinsi? Informasinya yang kami dapatkan dari provinsi sedang melakukan pendalaman ya, pendalaman terkait dengan apa adanya 2 kejadian di Kota Semarang. Jadi sebetulnya kejadian hari Rabu kemarin itu mengulang kejadian sebelumnya yang di tanggal 17. Tapi kalau di tanggal 17 itu kan skupnya hanya di salah satu kabupaten ya, yakni Kabupaten Kendal. Yang itu dihadiri 200 kepala desa. Tapi lokasi di Semarang. Lokasi di Semarang pun sama kondisinya. Kami hadir, mereka segera membubarkan diri ya, segera menutup acara dan membubarkan diri. Sama, para kepala desa itu kita tanya, mereka jawabannya sepertinya kompak gitu. Jawabannya hanya satu ya, tidak tahu. Kami hanya datang ikut-ikutan seperti itu. Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi kendala tersendiri buat kami untuk kemudian mencari tahu lebih mendalam dalam hal kaitannya. Secara aturan itu seperti apa sih, Mas, kalau untuk kepala desa sendiri? Ya, jadi kaitannya dengan kepala desa itu kan diatur di dalam Undang-Undang Pilkada ya, di pasal 71 itu selain pejabat negara, pejabat daerah, kemudian aparatur sipil negara, TNI Polri ya, termasuk aparatur sipil negara, itu ada juga ketentuan yang mengatur subjek hukumnya itu adalah kepala desa. Itu dilarang melakukan perbuatan tindakan yang menguntungkan ya salah satu pasangan calon. Bahkan konsekuensinya itu sanksi pidana. Dan itu diatur dalam 188 Undang-Undang Pilkada. Ada sanksinya ya, ada sanksinya kalau nggak salah itu 6 bulan ya, kemudian dendanya itu sekitar 6 juta. Itu bisa diajukan, dilaporkan ke BKN juga atau seperti apa? Kalau BKN itu bagi aparatur sipil negara. Nah, kalau kepala desa ini memang yang kemudian memberikan sanksi administrasi itu adalah kepala daerah di wilayah tersebut. Jadi ada sanksi administrasi yang nanti itu bisa diterapkan atau hasil dari rekomendasi pengawas pemilu ya, nanti dari bupati ini menerapkan sanksi administratif ya. Kemudian kalau untuk sanksi pidana ya, itu kan ada sentra gakumdu nanti di situ. Selama bukti permulaan cukupnya ini memenuhi ya, itu kemudian bisa menjadi bagian dari penerapan sanksi pidana. Mas, itu kan kades ya, kades itu artinya di luar Kota Semarang, berarti mengarah ke Pilgub ya, Mas, untuk pelanggarannya? Ya mungkin ya, tapi kalau kemarin itu kan kegiatannya skupnya Jawa Tengah ini. Mereka yang hadir itu lebih dari 1 kabupaten ya. Kalau bisa saya sebutkan kurang lebih ada sekitar 10 kabupaten yang sempat kami tanyai dan mereka memang menyampaikan ya sesuai dengan kehadiran wilayah masing-masing. Bisa jadi artinya untuk mendukung keperluan bupati, juga untuk mendukung keperluan gubernur.